selamat datang di podcast Elroy. Hai semua, kali ini dengan aku Citra di sini. Salam sehat ya buat kita semua. Semoga kita juga dalam keadaan yang baik-baik saja, dan meskipun juga teman-teman yang sedang sakit, kita sama-sama berjuang untuk ngatasin pandemi ini sekarang. Nah, teman-teman, hari ini aku nggak akan sendirian karena hari ini aku akan ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Kak Gebi. Aku biasa sebut panggil kakak ini adalah Kak Gebi. Nama panjang atau nama lengkapnya adalah Gabriela Prilisia Mantiri, MPSI Psikolog. Iya, betul banget. Ini kakak ini jurusan psikologi, alumni psikologi di Universitas Erlangga. Oke. Hai Kak Gebi. Hai Citra. Kita sapa-sapa dulu. Apa kabar, Cip? Sehat, Kak? Sehat ya. Udah lama kita nggak jumpa langsung. Oh, iya. Udah lama nggak jumpa langsung ya. Iya. Iya, kangen banget ya sih. Bisa kumpul berdua bareng, ngobrol-ngobrol sama yang lain juga. Tapi nggak apa-apa. Kali ini kita bisa ketemu di sini. Itu juga kesempatan yang baik. So, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Yes. Oke. Oke, Kak, sebelum kita mulai nih tentang apa sih yang kita bahas di podcast kali ini, aku mau kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu sebelum kita buka podcast kita ya. Mari kita berdoa. Aku yang pimpin dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini Citra dan Kak Gebi juga boleh Tuhan pertemukan untuk kami boleh membahas tentang satu tema, topik yang kami boleh bicarakan bersama-sama. Tuhan pimpin pembicaraan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Kak, langsung aja nih. Kan kita udah sepakat kita mau bicarain tentang tema ini. Tema yang biasa dikenal sama banyak orang itu tentang menunda-nunda. Wah, dalam bahasa psikologinya apa, Kak? Prokrastinasi ya. Yes, prokrastinasi. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas panjang lebar tentang prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu? Itu juga akan kita bahas sama-sama. Terus salah nggak sih kalau kita nunda-nunda? Terus kenapa sih orang-orang ini kecenderungannya ingin menunda-nunda pekerjaan? Padahal sama-sama harus dihadapin gitu ya. Kenapa sih harus menunda gitu? Terus gimana sih caranya menghilangkan kebiasaan ini? Wah, ini nih yang akan kita bahas bareng hari ini. Nah, hari ini aku minta supaya Kak Gebi juga bisa banyak sharing kepada kita semua supaya kita sama-sama belajar tentang hal ini ya, menunda-nunda atau prokrastinasi. Oke, Kak, aku mau nanya dulu nih, Kak. Sebenarnya arti dari atau arti yang sejujur-jujurnya atau yang Kakak yang kita tahu prokrastinasi ini apa sih sebenarnya? Nah, tadi Citra nanya prokrastinasi itu apa gitu. Nah, ini mungkin aku jelasin secara mungkin agak ya teori tapi berusaha agak sedikit sederhana gitu ya. Nah, kalau prokrastinasi itu kalau di bahasa aslinya itu sebenarnya dari bahasa Latin gitu. Jadi dia dari bahasa Latin itu terdiri dari dua kata, pro dan crastinus. Gitu. Jadi pro dan crastinus. Nah, pro itu artinya forward, jadi bergerak maju. Nah, crastinus itu belonging to tomorrow gitu. Jadi milik besok gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau artikan, nah itu tuh kayak forward it to tomorrow gitu. Jadi lakukan besok. Nah, spiritnya orang yang prokrastinasi itu jadi oke, aku akan lakukan itu besok. Oke, aku akan lakukan itu besok, bukan hari ini kayak gitu. Nah, jadi itu orang tuh kayak apa ya? Mungkin menangguhkan atau makanya orang tuh sering bilang menundanya sampai esok hari baru dikerjakan. Nah, terus besoknya gitu juga. Oh, besoknya lagi aja deh. Besoknya lagi deh gitu. Makanya mungkin bahasa Indonesianya akhirnya orang-orang itu bilangnya menunda gitu ya, bahasa sederhananya begitu. Gitu. Wow, berarti nih Kak,
kayak misalnya kita punya kecenderungan untuk, "Oh, ya udah besok lagi, Mhm. besok lagi," itu bisa kita sebut prokrastinasi semuanya atau ada hal-hal tertentu nih yang baru Mhm. kita bisa misalnya, aku ngerjakan sesuatu, terus aku tunda 5 menit untuk angkat telepon, itu kita bilang prokrastinasi kah? Atau Mhm. misalnya dihitung prokrastinasi kalau misalnya nundanya sampai besok, atau gimana Heeh. sih, Kak? Iya, kalau gitu kayaknya setiap hal yang kita lakukan delay sebentar aja udah namanya prokrastinasi gitu ya. Terus kapan nggak prokrasnya gitu ya kita. Iya, kalau Saya lagi kalau belajar menunda terus kan kita kayaknya 5 lapar, menit juga kita bilang nunda kan, Kak. Tapi kalau dikatakan prokrastinasi itu gimana sih? prokrastinasi apa? Oke. Oke, nah jadi kalau yang prokrastinasi itu, nah kalau tadi bahasanya apa bahasa aslinya itu aja bilangnya lakukan besok. Nah, berarti memang ada intensi ya apa ya intensitas tertentu gitu baru bisa dibilang prokrastinasi gitu. Jadi memang tidak semuanya yang misalnya di dalam satu hari kita hanya mau bilang oh tunggu deh nanti 1 jam lagi gitu setelah aku bangun tidur itu baru kita mengerjakan. Nah itu prokrastinasi itu sebenarnya nggak semuanya bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita akhirnya bilang kalau kita mau menunda ini sebentar aja itu akhirnya prokrastinasi itu nggak juga gitu. Nah terus juga misalnya juga kadang ada case juga misalnya kita mau mengerjakan sesuatu. Nah tapi ternyata kita kondisinya lagi sakit yang mau nggak mau, ya Mhm, akhirnya kita harus juga nggak nggak bisa juga untuk menunda, ngerjain saat itu gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya juga bukan heeh. prokrastinasi namanya gitu. Jadi eh Oh, mungkin oke. lebih ke arah gini kali ya, lebih ke arah kita tahu ada hal yang prioritas yang harus kita kerjakan gitu. Nah, tapi kita berusaha untuk menggantikan itu gitu ya, untuk melupakan sejenak mungkin ya, melupakan sejenak apa yang sebenarnya harus kita kerjakan itu dengan hal-hal yang sifatnya tidak prioritas gitu atau tidak tidak penting lah boleh dibilang kayak gitu. Mmm, Nah, dengan yang akhirnya ya si tugas ini akan terbengkalai dalam jangka waktu yang lebih lama gitu, yang cukup lama gitu sampai sampai mau deadline itu baru inget kalau oh ternyata aku belum ngerjain tugas ini. Nah, itu proses sebelum-sebelumnya itu saat menunda. Nah, itulah baru dibilang prokrastinasi. Gitu sih. oh, Gitu. oke, oke, oke. Jadi, Heeh. yang berarti yang aku dapatkan ya, Kak, maknanya prokrastinasi itu kalau misalnya kita udah tahu nih untuk melakukan tugas A, tapi, misalnya kita dalam keadaan kondisi fisik yang nggak terlalu baik atau sakit, terus kita Mhm. tunda untuk melakukannya besok, itu nggak dikatakan prokrastinasi gitu ya. Mhm. Tapi Ya, itu betul. dikatakan prokrastinasi ketika kita menunda misalnya, Instagram-an dulu bentar, ngecek statusnya orang Mhm. gitu ya, teman kita, terus 15 menit, terus, "Oh, kayaknya kurang, kayaknya kurang fresh gitu, aku mau nonton drama Korea dulu 2 jam," gitu ya, terus sampai Mhm. akhirnya nggak Mhm. dikerjakan gitu. Itu yang Iya. dikatakan prokrastinasi gitu ya, Kak? Yes, betul sekali. Betul, betul, betul. Oke, dapat. Oke, oke. Tapi kan, Heeh. kayaknya sulit banget, Kak, untuk menghilangkan kebiasaan kayak misalnya istirahat Mhm. bentar lah, 15 menit, terus nggak sadar sampai ini. Jadi sebenarnya Mhm. kalau dari ini sendiri Kak, penyebabnya itu, dari KGB deh, penyebabnya prokrastinasi itu apa sih, Kak? Sebenarnya aku tahu sih, cuma coba KGB dulu. Penyebabnya sih dari menunda-nunda ini, yang Oke. paling sedang sampai yang paling berat gitu. Yang paling umum biasanya kalau si prokrastinator ya, kalau kita istilah untuk orang yang doyan banget prokrastinasi itu biasanya prokrastinator gitu. Yang paling Oh, doyan banget itu dipakai untuk jadi alasan untuk prokrastinasi itu, "Ah, gampang lah, besok masih ada waktu," gitu. Jadi mhm, penyebabnya itu kayak kita menyepelekan menyepelekan tugas itu dan menganggap bahwa ah masih bisa besok gitu, masih bisa iya, iya, besok kita ngerjain gitu ya. Mungkin ya aku juga sering sih kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah besok aja kan masih ada waktu gitu. Jadi menganggap enteng tugas, nah itu bisa penyebab prokrastinasi. Kemudian yang mhm, kedua itu juga mungkin ada juga orang-orang yang terlalu tinggi gitu loh, punya ekspektasi terhadap satu tugas tertentu gitu atau satu pekerjaan tertentu gitu. Nah, jadi biasanya kalau misal dikasih tugas nih, dikasih tugas. iya, Nah, dia terlalu banyak untuk
apa namanya, memikirkan gitu, memikirkan apa sih yang harus dia kerjakan. Nah, kemudian juga, ini aku harus diapain ya gitu. Jadi berusaha untuk, apa, memikirkan sedetail mungkin, seribet mungkin gitu, sampai akhirnya ya malah nggak dikerja-kerjain, gitu. Malah nggak dikerja-kerjain dan akhirnya capek, ya sudah, akhirnya ya sudahlah besok aja. Nah, besok pun juga begitu, berusaha untuk dipikirkan lagi gitu. Jadi itu bisa jadi penyebab yang kedua, karena kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap hasil kerjaan yang kita ingin capai gitu. Itu yang kedua. Nah, terus mungkin juga ada beberapa orang yang, apa ya, tidak termotivasi gitu untuk mengerjakan hal-hal tersebut gitu. Jadi kayak misal yang memang nggak minatnya di sana gitu, nggak minat sama tugas yang seperti Hmm. itu, gitu kan. Kemudian juga, bisa jadi juga ada pengalaman-pengalaman tertentu juga sih yang melatar belakangi kenapa akhirnya dia tidak punya motivasi. Misalnya dia pernah punya kejadian, apa, ketakutan gitu ya, ketakutan tertentu karena dulunya pernah punya pengalaman, buruk dengan pekerjaan atau tugas seperti Hmm. itu. Nah, akhirnya dia untuk memulai lagi untuk mengerjakan tugas itu tuh, dia tidak termotivasi gitu, karena ada perasaan ketakutan atau ditekan gitu ya, ada kecemasan tertentu. Nah, itu bisa juga. Nah, terus juga nggak pede itu juga bisa jadi penyebab juga sih prokrastinasi gitu, nggak pede sama dirinya sendiri bahwa dia itu bisa loh sebenarnya ngerjain gitu. Nah, akhirnya karena dia tidak percaya diri, nggak yakin sama dirinya sendiri, ya udahlah besok aja, besok aja, besok aja gitu. Nah, akhirnya juga nggak dikerja-kerjain juga akhirnya. Kayak gitu sih, ada ya kurang lebih itu sih penyebabnya Cid. Di Dan sebenarnya kalau ditanya lagi penyebabnya ada banyak penyebabnya Oke. untuk prokrastinasi itu seperti apa gitu. Nah, tapi Iya, iya kalau untuk benar-benar. aku pribadi gitu, aku pribadi yang sering sering kali ku jadikan apa ya, jadikan alasan gitu ya kenapa aku prokrastinasi itu, yaitu karena terlalu tinggi ekspektasi sih sama outcome itu. Jadi aku Oh, sudah terlalu lelah untuk memikirkan itu dan akhirnya ya sudahlah besok aja, ini aku sudah capek nih untuk memikirkan ini, ya udah besok aja. Besoknya gitu lagi, capek nih hari ini, ya sudah besok aja gitu. Jadi hmm, ya kalau aku pribadi sih lebih ke yang tingginya ekspektasi ya. ekspektasi itu. Gitu. Kayaknya sama deh Kak, aku juga Hmm. ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak Mhm suka, mhm. misalnya aku tahu nih, ini belum bagian yang maksudnya aku belum melakukan yang my best banget gitu kan. Mmm, mhm Terus akhirnya, mhm. kayaknya aku bisa tunda besok deh, itu juga ternyata salah ya, itu juga Mhm termasuk prokrastinasi ya Kak ya. mhm. Iya, Padahal tujuannya mau melakukan yang lebih mau bagus lagi melakukan. gitu ya. Iya, betul. Nah Jadi itu ya. baiknya Mhm. harus diselesaikan saat itu juga atau bisa ditunda Kak? Iya, sebenarnya sih juga kita kalau misalnya punya sebenarnya salah nggak sih punya outcome ekspektasi outcome yang tinggi Iya itu sebenarnya juga kan? enggak ya, gitu. Sebenarnya juga Mhm enggak mhm. salah, itu juga sebenarnya hal yang baik gitu. Cuman yang menjadi salah itu adalah ketika kita tidak mampu untuk, apa, mengatur diri kita supaya pada akhirnya ya tetap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ekspektasikan itu bisa terrealisasi juga. Gitu Mmm, gitu. Jadi, ya tetap kita ambil satu tindakan, paling tidak kita buat, progres untuk pekerjaan yang kita ambil, gitu. Nah, karena salah satu bahayanya prokrastinasi gini, Cid, gitu, semakin dia apa ya, semakin kita ikutin, nah itu kita tuh bisa semakin mhm, lama semakin terjerumus, gitu. Jadi misalnya, "Oke deh, hari ini nggak usah dulu deh," gitu ya, kita nggak ngambil tindakan apapun atau iya. kita terlalu banyak mikir tapi nggak ngambil tindakan. Oke, besok aja deh, gitu. Nah, itu tuh akan apa ya, semakin membawa kita untuk apa, ingin terus-menerus untuk melakukan itu setiap hari dan sampai akhirnya kita nggak ngerjain apa-apa, gitu. Nah, jadi, Wah, apa namanya, bukan berarti ekspektasi itu nggak boleh gitu ya, kita memikirkan mhm. satu tugas itu nggak boleh, bukan seperti itu. Tapi, untuk menghindari supaya tidak menjadi prokrastinasi pada akhirnya, nah itu kita perlu untuk mengatur diri kita supaya apa yang kita pikirkan itu bisa tetap bisa kita realisasikan, paling nggak ada progres lah di hari itu, tidak menunggu sampai besok baru kita ambil apa ya yang bisa kulakukan, kayak gitu.
Oh Nah, iya, karena iya, kalau iya. misalnya semakin gitu terus, itu semakin nggak jadi-jadi, semakin dipikirin terus gitu kan. Nah, itu tuh apa ya? Ya, Jadi bola salju ya. iya betul. Itu Ini jeleknya besar orang besar. yang terlalu banyak mikir mungkin kayak gitu sih. Nah, itu tuh ya bagi Jeleknya kaum yang orang yang pinter terlalu bel. banyak mikir, yang terlalu mungkin menganggap dirinya perfeksionis gitu ya. Ya, Nah, itu tuh bisa sangat sangat bisa banget untuk jatuh di prokrastinasi ini. Dan itu memang secara penelitian tuh memang memang terbukti sih orang-orang yang punya kecenderungan ke perfeksionis itu paling paling apa sering prokras sering ya. untuk prokrastinasi karena mereka terlalu terlalu enjoy dengan pemikiran mereka gitu, Oh, oke 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 oke. tanpa Jadi melakukan sesuatu. Nah itu. jadi slow aja guys, tapi tetap dikerjakan tugasnya gitu ya. Yes, betul Iya sekali iya iya, gitu. bener bener bener. Ekspektasi tinggi tapi kalau nggak ada langkah juga salah ya, Kak, ya? Mm-mm, betul Mhm mhm. betul Oke itu. oke, aku mau Mm-mm, bahas lebih jauh nih, Kak. Tadi kan Kakak mm-mm, bilang kayak misalnya, eee, kalau misalnya kita habis tumpuk-tumpuk-tumpuk, terus akhirnya penyebabnya kita, pekerjaannya nggak selesai, terus sampai mm-mm. akhirnya deadline pas, baru 1 hari sebelum atau berapa jam sebelum baru kita kerjakan, itu ya. Aku sering banget tuh waktu kuliah. Berapa Mm-mm. kali Sama berapa sama kali aku gitu. juga. Oh iya, parah banget nggak sih? Terus untung-untung kalau dapat nilainya B gitu ya. Nah iya 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 iya. Karena prokrasnya itu. Jadi efeknya, dampaknya tuh besar banget gitu ya. Bahkan kalau apa, bisa bisa nggak sih Kak, kayak kebiasaan itu kebawa sampai ke dunia kerja sampai saat ini gitu? Oh, bisa banget kalau misalnya dibilang apakah itu bisa ngaruh ke kehidupan sehari-hari itu nggak hanya di perkuliahan ya, kalau mungkin Mhm. mungkin memang baru terasa itu prokrastinasi itu pada saat kuliah gitu, pada saat kuliah. Nah, karena di situ kan, apa namanya, Tugasnya. kita baru maksudnya baru kayak menyadari ya, kita sebagai orang dewasa awal gitu, kalau pas aku bahasa perkembangan itu kan dewasa awal tuh kayak baru menyadari bahwa, oh kita diperhadapkan sama deadline gitu kan. Nah terus Mhm. kalau SMA, SMP mungkin ya masih belum terlalu menyadari lah kalau gitu, ya udah tugas, ya udah kerjain gitu kan. Kalau nggak dikerjain nanti dimarahin guru kan biasanya karena Iya iya punishment iya, bener akhirnya bener kita bener. itu nggak ngerasa itu Takut. deadline gitu, karena Oke. ketakutan itulah makanya kita ngerjain. Tapi kalau kuliah kan enggak gitu, kita mau nggak kerjain juga dosen ya kayak ya sudah lah, yang penting nanti nilaimu D gitu aja, itu konsekuensi yang harus kita ini, tapi tidak dimarahin. Nah, jadi kalau ditanya apakah bisa ngaruh, bisa gitu. Nah, mungkin tadi aku belum jelasin ya, karena prokrastinasi ini juga sebenarnya sesuatu yang sifatnya habitually gitu. Jadi Oh. sesuatu yang bisa menjadi sebuah kebiasaan gitu. Jadi kalau misalnya dari yang kita sadari pada saat kuliah kita tuh prokrastinasi, nah bisa jadi tuh kalau kita inget-inget mungkin masa SMP, SMA, terus mungkin pas SD, nah itu mungkin juga sebenarnya sudah ada bibit-bibitnya itu, kita itu sering prokrastinasi juga Mhm. pada saat itu gitu, tapi kita belum nyadar. Nah begitu juga dengan nanti ke depannya, nah itu juga pasti akan kebawa namanya kebiasaan gitu ya. Nah kebiasaan itu kayak ya anggap aja kayak kita kebiasaan apa ya Cip ya, yang paling sering kan kebiasaan misal kayak bangun tidur itu kita beresin kamar misalnya, itu kan sebuah Oke. kebiasaan Ya gitu habit ya. kan. Nah itu Mhm. istilahnya otomatis kalau kita bangun tidur ya pasti akan beresin tempat Kamar. tidur gitu kan, beresin kamar. Dan gitu juga kalau prokrastinasi, kalau dia sudah jadi sebuah kebiasaan, ya itu mungkin bisa jadi akhirnya tanpa disadari kita pun juga akan melakukan itu di berbagai aspek kehidupan gitu, Oh, wow. nggak hanya cuman masalah, kalau misalnya anak kuliah nggak hanya cuman masalah ngerjain tugas atau misalnya pas ngerjain skripsi, terus juga mungkin nanti pada saat pekerjaan itu juga kayak gitu, akhirnya mereka juga mulai menunda-nunda untuk mengerjakan tugas A gitu ya, nanti ke depannya ternyata akhirnya numpuk karena sudah banyak lagi tugas baru yang harus dilakukan. Nah, begitu juga kalau di hidup sehari-hari bisa jadi juga akan terbawa juga kebiasaan-kebiasaan itu, gitu sih. Oke oke oke. Mhm, Eee, oke, Kak. Terus tadi kan Kakak juga ada aku jadi keingat ada yang mhm, tentang minat itu ya, Kak, ya?
kalau apa, misalnya apa, minat. itu bahaya banget, Mhm, bahaya banget ya, Kak, kalau misalnya nih untuk teman-teman yang mungkin yang dengar SMA gitu ya, mereka lagi pemilihan penjurusan gitu, IPA atau IPS atau bahasa gitu kan, terus, mau masuk ke kuliah, terus mereka misalnya mhm. salah pilih jurusan, itu juga, harus hati-hati ya, Kak, karena penyebabnya nanti akan terjadi prokrastinasi yang bahaya untuk mereka juga gitu kan, Mhm, mhm. efeknya. Iya, betul. Oke oke Kenapa oke. sih kok minat itu jadi salah satu penyebab? Minat itu kan memang sangat berhubungan sama motivasi ya. Kalau kita nggak minat Iya sama iya benar, satu hal itu kan pasti motivasi internalnya kita itu kan juga pasti nggak jalan kan, nggak terlalu gitu semangat ya. kan. Ya, heeh, nggak terlalu Iya iya. semangat untuk jangankan kuliah gitu, kita nggak minat sama misalnya kita nonton film aja, kita nggak minat sama film horor, tapi dipaksa untuk nonton film horor. Ya sudah, mungkin kita bisa tidur Tidur. di bioskop kan gitu, atau Iya misalnya malah iya, main HP di bioskop itu. Jadi karena memang nggak ada minat. ketertarikan gitu untuk melakukan itu. Dan ya itu tadi, apa yang Citra bilang tadi, ya akhirnya bisa prokrastinasi itu bisa menjadi satu, apa, ya akhirnya dampak juga sih kalau untuk urusan tadi ya, apa, eee kuliah itu tidak menjadi minat, nah tapi kita berkuliah di tempat itu, nah itu bisa jadi dampak juga akhirnya dalam kita mengerjakan tugas, dalam kita apa yang jalaninnya itu juga akhirnya banyak banyak perilaku-perilaku prokrastinasi itu yang kita lakukan gitu. Mmm, oke oke oke. Mhm, Jadi penting ya teman-teman untuk kita bisa tahu apa yang menjadi minat kita, supaya kita bisa tetap fokus dalam mengerjakan tugas-tugasnya mhm, dan tidak terjadi prokrastinasi. Oke oke. Nah, Kak, itu kali ya, untuk apa sih namanya, penyebab-penyebabnya. Kalau kita bahas nih Kak, efeknya ada nggak sih dampak mmm. setelah misalnya, eee apa namanya, kita tunda-tunda-tunda jadi banyak gitu. Ada nggak sih, Kak, efek atau dampak dari prokrastinasi menunda-nunda ini sendiri? Mhm, mhm, mhm. Oke, kalau dampak, pastinya ada ya, Cit, ya, gitu. Karena apa yang kita lakukan, apa, prokrastinasi ini, eee, apa, sesuatu yang tadi kamu bilang bola salju gitu, nah pasti ada dampaknya yang akan kita rasakan, gitu. Jadi, ya mungkin, yang pertama, yang bisa kita rasakan tuh pasti banyak waktu yang terbuang, gitu. Jadi kita nggak sadar ternyata kita Mmm, sudah menghabiskan sekian banyak waktu untuk tidak melakukan apa-apa gitu, untuk penyelesaian tugas kita gitu. Terus kemudian mungkin bisa saja gitu ya, bisa saja di akhirnya nanti tugas kita tuh selesai gitu. Nah, tapi mungkin apa yang kita selesaikan atau apa yang kita sudah lakukan itu tidak apa ya, tidak yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Karena kalau kita prokras sampai sampai akhirnya ada deadline waktu tertentu nih gitu. Nah, kita kan otomatis akan terburu-buru ya, mengerjakannya terburu-buru dan hasilnya pun juga ya pasti tidak semaksimal kalau misalnya kita bisa mengerjakan itu di jauh-jauh hari gitu, di waktu yang kita punya dari awal kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya dalam konteks pekerjaan misalnya, ya tentunya prokrastinasi ini punya dampak menurunkan performa kerja kita, gitu. Karena kita bisa saja akhirnya kita tidak bisa memenuhi deadline yang diberikan oleh atasan kita misalnya harusnya tanggal sekian, nah karena kita prokrastinasi ya kita tidak bisa memenuhi deadline itu, pun misalnya bisa mengerjakan akhirnya tidak maksimal juga seperti itu. mmm, Nah terus juga, nah ini juga yang penting juga sih sebenarnya dampaknya itu adalah secara psikologis juga gitu. Jadi mhm, kalau misalnya nggak tahu ya Citra mungkin pernah ngerasain gitu kalau misalnya prokrastinasi itu justru menambah stres tersendiri gitu untuk kita gitu. Padahal bener sih, sebenarnya mungkin bener banget. awalnya kita prokrastinasi itu untuk merilis stres gitu ya. Ah ya nanti deh gitu aku masih capek nih mikir gitu ya. Aku sudah nggak ada ini gitu. Nah tapi akhirnya prokrastinasi ini justru membuat semakin tertekan gitu, semakin
menambah stres baru gitu, bukannya justru merilis stres malah tambah stres gitu. Jadi ya Wah, sebenarnya bukan bukan jalan keluar yang baik juga ya prokrastinasi. Aku tadi tuh mau baca-baca refreshing kan. bentar malah jadi stres gitu ya. Iya, betul. Tadi tuh aku baca-baca gitu, baca-baca artikel gitu, terus sempat ada kayak Mhm. quote gitu kan, "Procrastinate now, panic later," gitu. Terus ngapain Wah, juga kita prokras kalau akhirnya itu juga panik, akhirnya juga tuh kayak nggak panik. apa, efeknya tuh nggak baik juga gitu loh, Cit, gitu kan. Justru kan seharusnya kita melakukan sesuatu itu kan Iya iya, benar. untuk hasil yang lebih baik gitu kan. Untuk sesuatu yang bisa kita Mhm nikmati mhm. yang lebih baik gitu. Nah, terus ini kita melakukan prokras ini justru untuk sesuatu hal yang malah berdampak buruk buat kita gitu. Nah, itu kalau dipikir-pikir juga saya sebagai prokrastinator juga kadang-kadang itu iya ya ngapain juga ngelakuin ini Aku kalau juga. akhirnya juga menyusahkan diri sendiri kayak gitu loh. Kan agak sebel juga gitu kan. Tapi ya kadang susah juga. Maksudnya sebagai kita kalau ada dalam kondisi tertentu itu memang sulit juga untuk tidak prokrastinasi kayak gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Itu jadi menyebabkan stres. Nah, Oke stres oke. itu pun juga akhirnya ya pastinya kalau orang dalam kondisi yang stressful gitu ya, itu juga bisa nanti akhirnya ngaruh apa ada kecemasan tertentu. Nah, kalau orang sudah ada di dalam kondisi cemas itu kan juga untuk perform yang baik itu kan juga sulit kan, Ah, ya kan? iya Mana sih benar. ada orang yang apa namanya bisa bekerja dengan baik kalau misalnya dia ada dalam kondisi yang tertekan gitu, yang cemas, itu menurutku sih agak sulit gitu ya. Pun bisa itu butuh effort yang sangat besar sekali dan apa ya, untuk kesehatan mental pun juga tidak baik sih kalau terus-terusan seperti itu, Mhm gitu. mhm. Nah, terus ya kecemasan, terus stres itu pun juga akhirnya nanti ngaruh ke konsentrasi juga, nggak bisa konsentrasi gitu ya kalau kerja, karena kita kepikiran sama pekerjaan-pekerjaan yang belum kita selesaikan, aduh ini aku masih ada deadline ini, aku masih ada deadline ini, nggak bisa konsen juga, ya akhirnya ya malah tidak baik juga akhirnya. Itu. Wah wah, aku nyatat beberapa hal nih, Kak. Jadi kayak Mhm. penyebabnya efek sampingnya itu kayak banyak waktu akhirnya yang, ya, oh udah semester segini aja gitu kan. Maksudnya Mhm. banyak karena waktu banyak yang terbuang gitu kan. Terus karena nggak menikmati masa-masa itu. Terus Mhm. juga akhirnya tugas-tugasnya nggak terselesaikan. Terus, malah buat stres, terus, buat juga cemas. Maksudnya kalau cemas ini kan kondisi yang misalnya kita mau ngerjakan sesuatu tapi kita nggak bisa ke mana-mana karena yang Mhm. mana dulu nih yang Mhm. diselesaikan gitu kan. Mhm. Mhm. Terus akhirnya buat kita jadi sulit konsentrasi, akhirnya nggak ada yang diselesaikan gitu. Mhm. Bahkan bisa jadi sakit gitu ya, Kak, ya, Iya, malah karena bisa banget. Iya. prokrastinasi. Wah, Heeh. Iya, kalau kalau tingkat apa, level prokrastinasinya itu sudah tinggi, ya justru mhm, akhirnya apa ya, boleh dibilang, eee, ya akan sulit juga gitu untuk mereka bisa keluar dari itu gitu. Itu mmm, karena apa, sudah terlalu dalam ya, terjerumus dalam, prokrastinasi itu udah terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk, sampai nggak bisa berpikir jernih lagi, harus bagaimana, harus apa dulu yang diinginkan. Nah itu kadang-kadang itu yang orang apa, konseling ke psikolog kayak gitu tuh juga banyak juga yang case-case seperti itu. Karena memang sudah akut ya gitu prokrastinasinya, kayak gitu. iya iya. Nah, mungkin di Mhm. teman-teman kita nih, Kak, yang dengerin, mungkin, "Wah, Mhm. Mhm. aku banget nih." Bahkan aku sekarang ya kayak, "Wah, aku Mhm. banget nih," gitu. Gimana nih caranya kita keluar dari hal-hal ini kan? Karena ini kan tadi Kakak juga bilang, kalau itu habit Mhm. ya, yang bisa Mhm. jadi Mhm. kita bawa sejak kita SD atau SMP, SMA, Mhm. sampai kuliah atau bahkan bekerja sekarang gitu. Mhm. Gimana nih caranya kita untuk keluar dari, habit ini gitu, Kak? Ada nggak Mhm. tips-tipsnya dari Kakak sendiri? Oke. Ya, jadi mungkin kalau, sebelum sebelum kita masuk ke caranya gitu ya, mungkin ada satu Mhm hal juga yang perlu aku highlight itu, dari apa yang tadi kita bahas ya, Cit, ya, dari apa yang kita bicarakan itu sebenarnya prokrastinasi ini juga bisa menjadi satu, apa ya, sebenarnya pelarian gitu ya. Sebenarnya pelarian seseorang ketika mereka harus berhadapan dengan sebuah masalah gitu ya, tugas yang mungkin sulit buat mereka, mereka nggak bisa kerjakan, kemudian mereka berusaha untuk tidak menyelesaikan, tapi tidak bisa kan,
nggak bisa kan, nggak Iya, udah menyelesaikan nggak bisa tugas gerak lagi. gitu kan, nggak bisa gerak. Nah, akhirnya yang mereka cari jalan keluarnya itu, ya salah satu opsinya itu sebenarnya kan prokrastinasi itu tadi, gitu. Dan ya yang kita tahu juga ternyata prokrastinasi kalau dari dampak atau efek yang kita bicarakan tadi itu, sepertinya ya juga tidak ada dampak positifnya juga kan, Cip, gitu Iya benar. pada akhirnya gitu. Nah, aku mencoba gitu cari apa ya efek positifnya prokrastinasi, kayaknya nggak ada gitu, kayaknya sama sekali tidak bawa dampak positif buat kita gitu pada akhirnya gitu. Nah, jadi memang apa ya, itu adalah sebuah opsi, yaitu opsi gitu. Tapi ketika kita tahu konsekuensinya seperti itu, ya apakah kita mau tetap memilih opsi itu gitu kan? Pertanyaannya kan kayak gitu. Nah, terus jadi yang pertama mungkin gimana kita bisa mengatasi itu, yang pertama kita ubah dulu pola pikir kita gitu ya, cara pandang kita terhadap sebuah tugas gitu ya, cara pandang kita terhadap sebuah tugas atau pekerjaan atau apapun lah yang kita memang harus kita kerjakan kayak gitu. Apa namanya? Apakah memang kita tanya dulu gitu ke diri kita sendiri, kita itu mau melakukan prokrastinasi itu kenapa sih? Gitu. Sebenarnya apa yang pengen aku dapatkan ketika aku prokras gitu. Nah, terus juga kenapa kok aku prokras gitu? Apakah memang karena tugasnya sulit, dan apakah prokras itu jadi satu satu apa ya? Satu jawaban yang satu-satunya gitu yang bisa aku lakukan untuk menyelesaikan tugas yang sulit itu. Kayak gitu. Jadi pola pikir atau pandangan kita terhadap sebuah tugas itu yang mesti kita coba untuk benerin dulu gitu. Pun misalnya memang tugas itu sulit gitu ya, tugas itu memang nggak masuk akal gitu ya, bos kita itu ngasih tugas itu yang ya ampun kok kayak gini misalnya kayak gitu, atau kita sedang apa ya, lelah mungkin ya, kita sedang lelah dan pada akhirnya kita mencoba untuk udah tunda dulu. Nah, itu sebenarnya ya kita coba dulu deh lihat apa namanya, kita lihat dulu pikiran kita itu tentang tugas itu tuh seperti apa gitu. Nah, dan ketika kita sudah mencoba untuk melihat tugas itu gitu ya, pekerjaan itu, nah balik lagi gitu, prokrastinasi itu pilihan pilihan yang bisa apa, yang bisa kita pilih gitu ya. Semua pilihan itu ada di tangannya kita sendiri gitu. Kita mau memilih itu atau tidak gitu. Lihat Kayak itu. konsekuensinya gitu ya, Kak? Ya, betul. Gitu. Pilihan itu ada di kita sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kita tahu bahwa oh ternyata konsekuensinya itu nggak bagus sih buat aku gitu ya. Nah, kita mau mencoba untuk keluar dari itu. Nah, kita ya buat komit ke diri sendiri juga sih, buat komit ke diri sendiri kita juga untuk oke, kita akan coba untuk tidak prokrastinasi gitu. Nah, itu memang sebuah hal yang mungkin klise ya, susah Kak gitu untuk Susah banget. maksudnya apa namanya, susah untuk Nggak mengubah gitu progres. kebiasaan itu kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau ya pengalaman pribadiku sendiri sih salah satu caranya untuk bisa apa ya, tidak ya udah deh aku nggak usah prokrastinasi, aku coba untuk bisa lebih baik itu ya dengan mengingat usahaku yang akan kukeluarkan nanti saat aku prokras itu akan lebih berat dibandingkan dengan aku mengerjakan sekarang kayak gitu. Nah, jadi lebih baik susah sekarang gitu kan, lebih baik untuk kita bersakit-sakit dulu sekarang supaya nanti di endingnya itu tuh kita bisa apa ya, memetik buah yang manis kayak gitu, memetik buah yang manis untuk pekerjaan kita itu bisa selesai dengan baik gitu kan, terus kita juga bisa jadi berkat juga buat orang lain gitu kan, pekerjaan kita itu juga bisa bermanfaat buat orang lain seperti itu. Nah, terus mungkin teknisnya juga bisa dimulai dengan buatlah kayak apa ya, plan gitu ya, plan. Jadi tiap hari itu kita mau ngapain sih gitu. Contoh kecilnya misalnya kalau teman-teman mahasiswa gitu dalam konteks skripsi misalnya, ya buat aja plan hari ini aku mau ngapain ya gitu, yang realistis aja gitu, jangan langsung oh aku mau nyelesain semua bab 1 gitu kan,
buat Waduh. plan-nya kayak gitu. Nah, terus baru besoknya harus ngerjain itu, waduh, bab 1 semuanya itu berapa halaman, itu kan juga jadi males Iya, juga kan, bener gitu bener. kan. Nah, itu setidaknya buat yang pendek-pendek dulu lah gitu, yang sedikit-sedikit dulu. Misalnya mulai, oke, aku besok akan baca 2 jurnal. Misalnya kita dari 10 jurnal, oke, besok aku mau baca 2 jurnal dulu. Terus Mhm. mulai buat paling nggak 4 paragraf lah gitu, 5 paragraf gitu. Ya sudah, kita hari itu buat, kita berusaha, kan tadi sudah ada komitmen ya gitu, artinya Iya. ya saat kita buat plan ya kita kerjakan itu, kita coba untuk mengerjakan itu. Nah, terus juga yang nggak kalah penting itu, nah kalau di psikologi kan ada reward ya, Citra ya. Oke. Nah, itu juga penting loh itu, maksudnya untuk memberikan reward ke diri kita sendiri kalau kita berhasil melakukan apa yang sudah kita plankan, kayak gitu. Jadi Mhm. penting juga tuh untuk apa namanya, ya Kasih reward ke diri sendiri ya? iya, ngasih reward ke diri sendiri. Misalnya apa kayak, oh aku mau minum ini minum janji jiwa atau apa, minum Waduh. kopi, minum apa, atau beli makan yang enak gitu kan, karena aku sudah berhasil memenuhi planku hari ini kayak gitu. Nah, itu cukup membantu juga untuk memotivasi diri kita untuk next day gitu, kita buat plan untuk bisa kita lakukan lagi kayak gitu. Oke 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 oke. Aku jadi catat tiga tiga hal yang praktis nih dari Kak Mm-mm. Gaby. Yang pertama tadi kan, apa namanya, harus kesadaran diri ya, Kak, ya. Mm-mm. Terus yang So, kedua itu, pasang list-nya, jangan terlalu yang muluk-muluk, yang mm-mm. singkat-singkat aja tapi kamu yakin kalau kamu tuh bisa melakukan hal itu. Mm-mm. Terus yang ketiga tadi, kasih reward buat diri sendiri. Itu aku suka banget di part yang ketiga nih. Kayaknya sebelum sebelum selesai juga udah kasih reward aja ke diri sendiri karena supaya semangat karena gini kerjanya. Cit, apa namanya, prokras itu ya, kalau tak pikir-pikir itu juga sebenarnya itu ada reward, tapi reward yang negatif juga sebenarnya. Hah, Ngerasa gimana nggak tuh? sih, misalnya ya, ngerasa nggak, misalnya Heeh, nih kita sekarang ini ya lagi prokras, terus pada akhirnya itu kita ternyata berhasil menyelesaikan tugas meskipun oke. prokras. Nah, Mhm, secara nggak sadar, misalnya kita ada tugas lagi, nah, mhm. oke deh, aku prokras lagi, toh juga yang kemarin itu aku bisa loh ngerjain meskipun mepet-mepet deadline nih, tapi aku bisa loh Berhasil nyelesain juga. itu, gitu kan, selesai juga, gitu kan. Heeh Udahlah, heeh. nah itu tuh secara nggak Wah sadar sebenarnya kita nge-reward diri kita itu dengan, ya kan kemarin wah, kan bisa toh, gitu, kemarin kan bisa juga, jadi nggak ada masalah, besok-besok ya aku juga ini juga, gitu, besok-besok aku juga prokras aja lagi, toh juga bisa sebelumnya, kayak gitu. Itu secara nggak sadar kita nge-reward diri kita, tapi nge-reward yang negatif, salah wah, gitu, dengan cara yang salah. Nah, ini apa salahnya kalau kita nge-reward diri kita yang berhasil untuk tidak prokrastinasi. Nah, itu kan oh, ini kan agak-agak berkebalikan gitu kan. oke oke, bener bener bener. Wah, itu juga harus berarti kita bener-bener harus menguasai diri kita sendiri ya, Mm-mm. pikiran kita, diri kita Iya, sendiri kok, betul. oh hati-hati kok, jangan-jangan kita udah lagi nge-reward, apa sih namanya, sikap kita yang prokrast negatif ini gitu ya. Oh Mm-mm. kemarin aku Mm-mm. bisa selesai juga gitu. Mm-mm. Oke oke oke. Iya, betul. Harus hati-hati nih. Hati-hati kita nge-reward diri kita ya. Jadi kalau misalnya mau beli chat time gitu ya, harus Uh-uh. mikir, "Oh ini aku reward apa ya?" Gitu. Ini Oh reward untuk gitu. sikapku yang benar apa yang salah ya gitu. Iya iya iya. Oke oke deh, oke. Oke, thank you Kak Gitu. buat bahasannya, bincang-bincang kita, Iya, kali Citra. ini. Menarik banget dan aku bener-bener dapat banyak insight yang baru nih, aku nggak akan aku akan belajar untuk mengoreksi diriku lagi. Apakah aku sedang kasih reward ke hal yang negatif atau hal yang, positif gitu ya. Yes, Oke yes, deh, thank yes. you banyak Kak Gaby Iya, buat, sama-sama. sharing-sharing-nya kita. Ada nggak yang, sebelum kita tutup nih, ada nggak Mm-mm. yang Kakak mau sampaikan buat teman-teman di luar sana yang dengerin podcast kita hari ini? Oke. Ya, jadi teman-teman, prokrastinasi itu tuh perilaku ya, perilaku yang memang kita sengaja ngelakuin itu gitu. Jadi kalau kita ngelakuin itu jangan kita
menyalahkan prokrastinasinya atau perilaku kita karena memang kita memilih untuk melakukan itu dan kita sadar kita melakukan itu gitu. Nah, prokrastinasi itu juga bisa menjadi sebuah kebiasaan gitu. Yang kalau kita pupuk terus itu tuh malah jadi berbuah gitu ya, ya akan terus-menerus kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau belajar untuk berhenti, ya yuk kita bangun kebiasaan yang baru gitu. Nah, kayak pandemi kan, new normal gitu. Nah, ini prokrastinasi juga. Jadi harus new normal gitu kan. Oke, nah terus tapi apa gitu kalau misalnya aku sudah ini nih sudah terlanjur untuk terus seperti itu Kak, gimana gitu kan. Nah, itu kita bisa kok untuk memulai memutus rantai prokrastinasi itu gitu karena ya keputusan untuk tidak prokrastinasi itu tuh ada di tangan kita sendiri gitu kan, yang tahu diri kita itu kita, yang mengerti diri kita itu kita, dan yang memutuskan sesuatu untuk kita itu kan ya kita juga gitu. Nah, saat kita tahu sebenarnya apa sih yang menjadi makna terpenting ketika kita itu mengerjakan atau menyelesaikan sebuah tugas gitu ya, dan juga untuk siapa sih gitu kita mengerjakan itu. Nah, maka itu pun akan mendorong kita untuk berusaha mengerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, untuk kita mengerjakan yang terbaik dengan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Itu sih. Jadi ya balik lagi ya Cip ya. Kita mengertikan kalau makna terbesar dari yang terpenting dari kita mengerjakan sesuatu itu kan karena kita sudah diberi yang terbaik dulu gitu kan, gitu kita sudah diberi yang terbaik dulu, jadi ketika kita diperhadapkan dengan satu pekerjaan atau tugas, ya kita mengucap syukur dengan apa yang sudah kita dapat itu, dengan juga kita memberikan yang terbaik. Ya, salah satu caranya itu ya pakailah waktumu itu dengan baik. Jangan menunda-nunda besok. Kayak gitu sih. Oke. Wah, thank you Kak. Ya, gunakan waktu dengan sebaik mungkin gitu ya. Baik-baiknya. Oke. Ya, betul. Thank you Kak Gaby sekali lagi Yap. buat waktunya dan sharing-sharingnya kita hari ini. Sama-sama, Sebelum Cip. kita tutup podcast kita mau berdoa lagi. Mengucap syukur. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini bahwa Tuhan sudah mengajarkan kami lagi tentang pentingnya untuk bagi kami semua, untuk kami boleh mengatur waktu dengan sebaik mungkin dan tidak menunda apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan buat Kak Gaby yang sudah mau sharing bersama-sama dengan kami pada saat ini, memberkati Kak Gaby dalam setiap pekerjaan dan setiap usaha yang dilakukan saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Kak Gaby. Thank you semua sudah mendengarkan kita hari ini. Bye-bye. Bye-bye semua.